Banyak yang mindsetnya bilang bahwa ini datanya punya rumah sakit, gitu ya. Padahal kan ini data saya pribadi, gitu ya. Kalau ke dokter tuh kan pasti yang ditanya berulang, gitu kan. 2 minggu lagi kontrol kalau masih ada simptomnya oke, datang. Terus dia tanya pertanyaan yang sama lagi. Kalau ini kan kita udah bisa mendapatkan informasi ataupun data berapa jumlah orang yang kena DB, berapa jumlah orang yang diabetes dan sebagainya. Tapi kan belum bisa menjawab berapa orang yang sembuh. Halo semua, selamat datang di Let's Talk Cyber. Kali ini spesial sekali, kita berada di kantornya Pak Setiaji. Jadi terima kasih Pak sebelumnya sudah mengundang kita. Ini nggak sabar nih mau diskusi. Waduh. Gitu. Jadi kita mungkin langsung saja nih Pak ya. Boleh cerita nggak sih Pak Setiaji background dulu deh, edukasinya dulu gitu ya. Terus sampai bisa di posisi sekarang tuh seperti apa sih Pak? Ya, nah kalau bicara mengenai background saya bukan dokter pasti. Ya. Tapi ada dokternya juga, dokternya komputer. Dokternya dokter komputer ya Pak ya. Saya backgroundnya memang IT ya, dan saya sudah lama di pemerintahan. Memang basicnya dulu dari DKI, terus kemudian pindah ke Jawa Barat, akhirnya berlabuh lah di Kementerian Kesehatan. Ya, pada waktu itu pada saat COVID lagi mulai meningkat, kemudian Pak Menteri minta saya untuk membantu ya beliau untuk pertama menangani COVID dengan teknologi. Makanya mungkin dulu pernah dikenal ada Peduli Lindungi ya. Iya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu perjalanannya. Jadi kalau bisa dibilang yang membawa Bapak ke situ tuh masa-masa COVID ya Pak ya? Iya. Masa-masa COVID. Pak, mungkin kita mulai dari hal yang paling mendasar nih Pak. Ya. Sebenarnya waktu Kemenkes memulai perjalanan digital transformasi ini Pak, itu visi besarnya itu apa sih Pak kalau boleh tahu? Ya, jadi COVID ini juga seperti alarm ya, bangunkan kita gitu ya bahwa ini waktunya gitu ya membenahi sistem kesehatan. Mungkin ingat pada waktu krisis ekonomi. Nah kan setelah krisis ekonomi, keuangan digitalisasinya meningkat gitu ya. Orang tersadar bahwa digitalisasi itu penting. Nah kita mirip lah momennya seperti pada waktu krisis keuangan, dan kemudian di kesehatan kita melihat ini sebuah bukan hanya menyadarkan pentingnya data, digitalisasi, dan pentingnya juga memperbaiki layanan kesehatan. Jadi start dari sana, akhirnya kita mulai merintis lah bagaimana kita bisa menciptakan layanan kesehatan ke depannya yang lebih tentunya banyak ya indikator yang mulai efektif, efisien, dan tentunya juga bagaimana ujungnya adalah membuat masyarakat Indonesia lebih sehat. Gitu ya. Jadi ke-trigger dari sana, terus kemudian juga kita sukses manage COVID gitu ya, bisa lebih cepat dan kemudian juga lebih akurat. Dari sanalah kita melihat bahwa ini penyakit COVID aja bisa kita handle gitu ya dengan teknologi. Sementara kan di Indonesia nggak hanya COVID penyakitnya, tapi banyak sekali penyakit-penyakit lain seperti TB, stunting, dan lain sebagainya. Nah, berangkat dari situlah akhirnya kita menyiapkan agenda transformasi yang lebih besar lagi, gitu ya. Bukan hanya digitalisasi, tetapi juga layanan yang lain. Jadi kita ini termasuk ke dalam 6 agenda transformasi. Yang salah satunya ada yang primary care, sistem rujukan, terus kemudian SDM, keuangan, termasuk juga ketahanan kesehatan, dan yang keenam adalah teknologi kesehatan. Jadi itu bagian dari prioritas transformasi secara menyeluruh ya. Betul. Saya merasakan sekali sih pada waktu COVID itu ya.
pada waktu COVID itu tuh titik balik banget ya Pak ya. Betul, betul. Titik balik itu semua orang baru sadar nih bahwa kita memang butuh lah data, yang pasti data ya. Terus teknologi di kesehatan gitu. Kalau pelajarannya nih Pak, jadi kan COVID itu kan kita di satu sisi harus menyelesaikan masalah kesehatan. Di sisi lain kita juga butuh data juga. Itu gimana Pak di Kementerian Kesehatan Pak pada memang waktu itu? Kan penyakit seperti COVID, TB dan lain sebagainya kan paling penting itu adalah kecepatan kita mendeteksi gitu ya, orang yang terkena COVID, terkena TB dan lain sebagainya. Artinya kan butuh keakuratan terhadap siapa sih yang kena gitu. Karena ini penyakit menular. Begitu kena seseorang, dia akan menyebar ke keluarganya, ke lingkungannya gitu ya. Jadi kecepatan kita untuk mendata, mendeteksi itu sangat penting di sana. Nah, makanya penting data itu akurat. Ya. Pada waktu COVID kan kita nggak melakukan survei berapa orang yang kena COVID, berapa orang yang kena yang sudah divaksin, tapi kan kita melakukannya dengan data sehingga tahu siapa yang harus dilarang untuk melakukan perjalanan, siapa yang harus masuk ke rumah sakit, siapa yang di rumah aja gitu ya. Nah itu penting, berarti kita beresin data. Nah pada waktu itu kan hal yang kita lakukan adalah beresin dulu datanya, karena banyak sekali diskrepasi data gitu ya. Data nggak di-input karena beban inputnya cukup besar gitu ya. Pertama karena apa? Karena ini kebiasaan juga mungkin bukan hanya di kita tapi juga beberapa organisasi lainnya. Kita sebanyak mungkin pengen dapetin data itu ya. Aplikasi dibuat sebanyak mungkin di-input itu sehingga begitu di-input waktu untuk input jadi lebih lama. Betul. Nah, dulu waktu COVID kita ada siapkan sistem gitu ya, begitu kami masuk ke sini terus kemudian ngecek ternyata butuh 5 menit input satu pasien gitu ya. Jadi kan bisa kita lihat kalau yang diinput 100.000 gitu ya, berapa waktunya gitu. Akhirnya kan numpuk tuh. Udah lebih dari seminggu gitu ya, data delay-nya banyak banget gitu. Makanya akhirnya kita lakukan simplifikasi. Yang diinput supaya bisa lebih cepat. Nah, salah satu caranya adalah mengurangi jumlah variabel yang diinput, kemudian mengintegrasikan juga dengan sistem yang lain, seperti misalnya Dukcapil, jadi hanya tinggal input NIK, kemudian nanti sudah muncul siapa nama dan lain sebagainya, tinggal isi ya statusnya kan, positif atau negatif gitu ya. Nah itu bisa menghemat sehingga sekali input hanya setengah detik, setengah menit sorry. Jadi artinya kan kita 10 kali lipat. Kemampuan kita untuk input. Makanya waktu itu kan langsung tinggi kan, sampai 400.000 gitu ya. Nah ini adalah hal yang fundamental awal yang kita lakukan gitu ya, untuk bisa beresin pencatatannya. Barulah masuk ke area berikutnya untuk nge-trace, ya memastikan orang siapa yang kena gitu ya, siapa yang ada di sekitarnya. Makanya lahirlah Peduli Lindungi untuk melakukan tracing dan kemudian memastikan juga apakah orang tersebut sudah vaksin atau tidak gitu ya. Nah berangkat dari situlah makanya kita ingin membereskan karena data kesehatan kita ini ada di mana-mana gitu ya. Pada saat dicari kemana-mana tuh, kemana-mana artinya susah. Ya, betul. Makanya jadi kita belajar dari COVID, masuklah setelah agak turun ya, landai, kita paralel waktu itu menyusun blueprint. Transformasi digital di akhir 2021 dengan 3 agenda prioritas. Pertama, melakukan standarisasi agar data-data yang kita kumpulkan itu bukan hanya bisa ngumpul tapi juga standar. Pentingnya standar kenapa gitu? Karena kan di input di sana kodenya A, di sini kodenya B gitu ya, sehingga begitu digabungin nggak bingung ini kode apa gitu. Ini kan mirip kayak saya lagi ngomong pakai bahasa Indonesia. Kalau saya pakai bahasa Urdu gitu ya, beda. Ininya nggak nyambung kan? Iya, betul. Makanya ini juga sama. Komputer kan juga perlu bahasa yang sama. Nah itu kita standarkan, termasuk pemilihan suku katanya. Ya kalau di Jawa sama Sunda ada kata namanya atos gitu ya. Kan beda arti itu ya. Betul. Ada yang sudah main keras gitu ya. Nah, ini juga sama, jadi kode obat, kode alat kesehatan, kode klinis itu kita standarkan sehingga nggak apa-apa masing-masing sistem beda, tetapi standarnya sama ya gitu ya. Nah itulah lahirlah Satu Sehat. Satu Sehat ini. Kita buatkan platform untuk mengintegrasikan
Nah, sehingga data kesehatan itu bisa diakses oleh dokter. Jadi dokter selama ini kalau ke dokter apa yang selalu ditanyakan? Biasanya. Biasanya kan apa yang dirasakan gitu kan. Itu standar kan, standar pertanyaan. Lagi minum obat apa, ada alergi nggak, riwayat jantung nggak, orang tuanya bagaimana, ada diabetes nggak, dan sebagainya. Nah, kalau dokter punya catatan riwayat kesehatan pasien gitu ya, sehingga dokter bisa lebih tepat, oh dulu pernah minum obat ini ya, sehingga saya jangan lagi ngeresepkan karena dulu nggak cocok gitu misalnya. Nah itu yang kita lakukan agar catatan riwayat kesehatan kita gitu ya bisa dibaca oleh dokter, termasuk oleh kita. Sekarang problemnya rumah sakit beda-beda, sehingga begitu ke rumah sakit yang lain, kadang kita bawa juga kan hasilnya. Betul. Terus kemudian di sana nggak bisa ngebaca hasil sebelumnya, apalagi kalau misalnya kita pindah ke daerah lain, membawa penyakit misalnya gitu ya. Nah kan dengan adanya sistem yang terhubung ini, jadi selain juga kita bisa memastikan dokter mendiagnosis lebih tepat, tapi juga bisa mencegah penyakit itu berkembang ke tempat yang lain. Pak, Satu Sehat ini Pak, sekarang itu sudah sampai mana? Terus goal besarnya mau seperti apa Pak? Kalau ya, tadi yang seperti saya sampaikan, salah satunya adalah bagaimana kita bisa memastikan gitu ya, data kesehatan ini bisa diakses gitu ya, oleh yang punya datanya juga. Karena kan banyak yang mindsetnya bilang bahwa ini datanya punya rumah sakit gitu ya. Padahal kan ini data saya pribadi gitu ya, yang harusnya bisa pastikan saya boleh ngasih ke siapa. Gitu ya. Nah, satu yang itu. Yang kedua, tentunya goal besar lainnya adalah kita bisa juga melakukan analisis jadinya. Analisis itu artinya, oh ternyata seseorang ini diobati dengan metode seperti ini nggak cocok, gitu ya. Sampai ke sana, sehingga kita bisa memperbaiki cara treatmentnya. Tadinya misalnya 5 hari, oh dengan teknologi baru bisa jadi sehari. Bahkan sekarang dengan adanya AI gitu ya, bisa lebih tepat lagi pengobatannya. Bahkan dengan ada robotik gitu ya, itu bisa lebih presisi. Gitu ya. Nah itu kepentingannya, jika ada data, kita bisa mengimprove apa yang sudah kita lakukan, termasuk mendorong penemuan-penemuan yang baru ya terhadap teknologi tadi. Ya, misalnya mempercepat diagnosis, dengan AI kita bisa langsung deteksi, oh ini COVID bukan, oh ini TB bukan, gitu ya, dan sebagainya. Saya tuh melihat Satu Sehat itu bisa solve banyak problem sih Pak. Banyak sekali. Satu kekurangan, kali ini dari kacamata bukan dokter gitu ya, bukan dari bidang kesehatan gitu. Saya melihatnya adalah kan kita susah Pak, kekurangan dokter lah istilahnya. Justru jadi proses ini yang bisa dilakukan oleh teknologi, tentunya tidak mengurangi kualitas ya, bisa dilakukan gitu. Jadi sehingga kebutuhan dokternya itu jelas gitu ya. Betul sekali. Ya, saya mau nambahkan, terima kasih sudah diingatkan. Bahwa kita memang ada ini kan shortage ya, ataupun jumlah dokter yang kurang khusus spesialis, di mana rasionya masih 0,4 dari 1000 populasi gitu ya. Nah kalau kita termasuk juga vaskes kan, vaskes terdekat kita itu kan puskesmas, cuma 10.000, sementara desa ini ada 80.000. Artinya banyak masyarakat yang butuh waktu gitu ya, ke vaskes terdekat, bahkan berjam-jam gitu ya. Nah dengan ada teknologi ini kan mengisi gap tadi dengan lebih cepat. Kalau kita nunggu dokter baru ya butuh lama, sekolah gitu ya. Untuk vaskes yang baru butuh dibangun dulu lama. Nah, teknologi bisa langsung ngisi. Sekarang ada namanya telemedicine, di mana dulu COVID sangat membantu sekali betul. Telemedicine, kemudian juga telesurgery, teleradiologi. Nah teknologi akan sangat membantu untuk mengisi hal tersebut, termasuk juga memastikan standarisasi dari sisi knowledge si pasiennya. Karena kan pada waktu dokter mendiagnosis, terus kemudian ada gejala atau simptom gitu ya, kan dia harus memutuskan ini di referral kemana gitu ya, termasuk ini di analisis penyakit apa. Nah knowledge-nya ini ada yang dokter yang knowledge-nya cukup mumpuni karena dia sering update, tapi ada juga kan yang kurang update. Nah dengan ada teknologi, jadi teknologi bisa langsung ngasih tahu rekomendasi. Betul. Walaupun tetap dia harus menggunakan
ya tadi tidak mengurangi kualitas itu, Betul. tapi mempercepat ya Betul, Pak mempercepat. ya. Tetap ujungnya kan ada validasi dari si dokternya, tapi itu minimal memastikan yang dianalisis nggak salah. Salah. Iya, karena kalau pengalaman pribadi aja ya, kalau ke dokter tuh kan pasti yang ditanya berulang. Ya. Nanti kontrol ya gitu kan. 2 minggu lagi kontrol kalau masih ada simptomnya ya oke, datang terus dia tanya pertanyaan yang sama lagi. Kalau ada, seharusnya kan kalau sudah ada datanya dia tinggal oke, ini sudah sampai sini nih gitu ya. Bahkan sekarang berkembang istilahnya namanya digital therapeutic. Artinya bukan pasiennya harus ke vaskes gitu ya, untuk supaya dokternya dapat data. Tapi data itu bisa didapatkan walaupun pasiennya nggak ke vaskes dengan adanya wearable device. Bisa dipasang kan sekarang, kalau ini bisa mendeteksi kaki, denyut jantung dan lain sebagainya. Jadi dokter bisa langsung melihat tuh, oh ternyata si pasien saya ini ada permasalahan nih dengan heart rate-nya atau blood pressure-nya gitu ya, sehingga bisa langsung kalau perlu ada early warning system atau apapun. Ini sangat membantu mendeteksi termasuk mengantisipasi lebih awal. Nah, ini ngomongin sistem besar kan, sistem besar ya Pak ya. Pasti kan butuh tata kelola yang kuat. Ini saya penasaran nih Pak. Menurut Bapak mana sih yang harus dijalani dulu, regulasinya dulu, apa kolaborasinya dulu nih Pak? Karena kan ini besar sekali Pak. Betul. Jadi sebenarnya kita melakukan itu paralel ya. Paralel, oke. Ya, regulasi tetap harus disiapkan untuk memastikan kebijakan ataupun sistem yang kita siapkan ini bisa jalan. Karena kan ini kesehatan highly regulated gitu ya. Nah, mungkin kita bisa minta vaskes untuk integrasi dengan standar apa kalau tidak ada regulasinya. Makanya pada waktu kita mulai mengembangkan platformnya, kita juga menyusun. Oh, sudah. Ya, jadi paralel selain menyusun platform tadi, standar apa yang pengen dibuat gitu ya. Kemudian regulasinya juga paralel kita buat gitu ya. Untuk pertama memastikan bahwa Anda integrasi ke Satu Sehat ya, menggunakan standar ini, termasuk tata kelolanya, dan bagaimana tahapannya, dan lain sebagainya itu dilakukan gitu. Itu pasti nggak mudah ya Pak ya? Ya, apalagi ini kan waktu itu masih berjuang juga melawan COVID, terus kita juga sudah memikirkan sesuatu yang besar. Gitu ya. Tapi kan dengan paralel seperti itu juga mempercepat juga kan ya Pak sekali, ya? Betul. Sekarang saya ngelihat puskesmas aja deh Pak, puskesmas itu sekarang saya juga ngelihat dengan adanya BPJS gitu ya, waktu tunggunya ini sih saya ngelihat aja ya dengan ini saya gitu, waktu tunggunya makin pendek gitu, terus layanannya juga makin cepat gitu, jadi sekarang kan bisa daftar online. Bayar online gitu, terus saya ngelihatnya ini ya kerja keras yang dilakukan pada waktu COVID, berbarengan dengan COVID itu juga hasilnya bisa kita rasakan sekarang betul gitu ya Pak ya. Wah, keren banget nih pemerintah mau paralel bikin kayak gini. Ini soalnya esensi kepemimpinan digital sekali sih Pak. Karena kan tidak mudah Pak, bukan cuma ngomongin top down ya, tapi mengajak kolaborasi yang lain untuk ikut menyukseskan ini gitu sama-sama gitu. Betul ya, jadi salah satu yang tadi kan ada 3 ya, 3 agenda besar kita untuk transformasi digital. Salah satunya tadi menstandarisasikan bagaimana data bisa ngumpul. Yang kedua juga mensimplifikasi aplikasi, karena kan banyak juga di layanan kesehatan aplikasinya terlalu banyak yang diinput gitu ya, sehingga tenaga kesehatan akhirnya lebih concern ke bikin laporan daripada layanannya. Makanya seiring pada waktu kita melakukan transformasi, Pak Menteri juga pesannya cukup clear, merubah mindset, pengembangan sistem itu bukan untuk laporan, tapi layanan. Layanan, betul. Ya, nah yang terakhir itu adalah bagaimana kita mengembangkan ekosistem. Kan kita sudah terbentuk ekosistem kesehatan ya, mulai ada startup, inovator, ada IT vendor dan lain sebagainya. Nah, pada waktu kita merancang blueprint tadi kan ada 2 pilihan. Pemerintah bikin aplikasi di mana semua industri pakai punya Kemenkes, atau kita bikin platform standarisasi, industri bisa mengembangkan masing-masing gitu ya, dan yang penting standarnya sama. Nah, kita pilih yang kedua.
supaya tadi para industrinya juga ikut bergerak juga ya. Bergerak. Kalau saya misalnya yang pertama pilihan satu gitu ya, berapa orang yang harus saya siapkan kerahkan untuk ke ribuan vaskes tadi. Kalau ini kan nanti kita menggerakkan. Gitu ya. Makanya ini adalah bukan project tapi adalah pemberdayaan juga di sini. Wah, bukan IT project ya Pak ya, tapi ini benar-benar pemberdayaan, keren banget. Pak, kalau orang ngomongin satu sehat gitu, pastikan yang bikin deg-degan itu keamanan informasinya ya Pak, keamanan datanya ya Pak ya. Ini data kesehatan nih sensitif banget gitu. Gimana coba caranya Kemenkes? Ya kan sektor yang sudah lebih maju keuangan gitu. Ya. Tentunya kita melihat bagaimana kesehatan ini tentunya harus paling tidak minimal standarnya mirip dengan bank gitu ya. Nah, belajar dari itu banyak hal yang tentunya kita siapkan. Dan di sisi lain kan sektor kesehatan ini juga merupakan termasuk dalam sektor yang IIV gitu ya, infrastruktur informasi vital. Artinya penjagaannya, pengamanannya tidak dengan cara yang biasa gitu ya. Nah, bagaimana kita mau menyiapkan itu gitu ya. Pertama tentunya yang harus kita siapkan bukan hanya cara mengembangkan sistemnya, tapi juga lingkungan tempat sistem itu ditaruh. Nah, yang kita lakukan banyak hal, misalnya menggandeng BSSN. Jadi data center yang kita siapkan itu diakses dulu oleh BSSN gitu ya, untuk memastikan bahwa tempatnya itu aman gitu ya, dari celah-celah gitu ya. Ini mirip kalau misalnya Pak Presiden mau datang ke satu wilayah gitu ya, kan dicek dulu ya. Dicek sama pas pampresnya, steril dan sebagainya. Baru nanti dipasang perimeter gitu ya. Nah, ini juga sama lah. Konsepnya ini untuk memudahkan analoginya seperti itu ya. Nah, berikutnya lagi ya ada beberapa standar kan, ada ISO gitu ya. Nah, kita punya 2 ISO tuh. 27001 yang umum, Information Security. Satu lagi khusus kesehatan. 27799 Health Information Security. Dan baru Kemenkes yang punya di Indonesia. Jadi kita mencontohkan dulu gitu ya, apa yang kita lakukan. Termasuk juga mulai bagaimana ini menerapkan prinsip-prinsip PDP-nya. Mulai dari ngumpulinnya, ada konsen nggak? Apa yang mengamanatkan datanya bisa dikumpulkan? Ya, mulai dari undang-undang, termasuk juga konsen. Terus kemudian pada saat disimpan, ya, misalnya ada enkripsi. Terus kemudian pada saat dikirim ke aplikasi Satu Sehat. Ya. Jadi aplikasi Satu Sehat juga itu kan dulu dari Peduli Lindungi ke Satu Sehat Mobile. Nah, pada saat dikirim juga kita enkrip. Ya, mirip kayak WhatsApp kan di-enkrip. Ya. Dan kemudian pada saat mau diolah gitu ya, mulai masking dan sebagainya itu kita lakukan gitu. Tadi Bapak ngomongin mengajak juga BSSN dan yang lain-lain. Jadi kalau ngomongin kolaborasi kan tetap harus ada kolaborasi. Pasti. Ya Pak, tidak mungkin bisa sendirian. Benar ya. Sekali. Melindungi data juga harus sama-sama gitu ya. Saya setuju tentang itu. Tapi menurut Bapak model idealnya nih Pak antara pemerintah, industri, komunitas gitu ya, terus juga akademisi mungkin kita bisa ajak juga. Bagaimana Pak supaya model idealnya supaya apapun yang mau dilakukan ini kita sama-sama gitu ya, tidak sendiri-sendiri gitu loh Pak bikinnya. Itu gimana? Betul, kan di dalam security ini ya, baik yang di model cloud ataupun model yang lain, itu ada istilah namanya shared responsibility, tanggung jawab bersama gitu ya. Bukan artinya tanggung jawab Kemenkes saja gitu, bahwa data ini kan sumbernya ada yang dari individu ya, ada juga yang dari organisasi lain. Jadi artinya bukan hanya kita, tapi juga yang lain harus menggunakan standar ataupun pengamanan yang sama. Gitu ya. Nah, itu yang selalu kita suarakan. Jadi ada standar-standar yang bisa dilakukan, termasuk juga ada namanya jejaring gitu ya. Jejaring untuk misalnya ada insiden, awareness yang namanya disebut dengan CSIRT kan. Cyber Security Incident Response Team gitu ya. Nah, sejak tahun ini ya, kita sudah dikukuhkan sebagai Health CSIRT. Jadi ada khusus untuk kesehatan, harus membentuk CSIRT tadi, istilahnya AGD-nya untuk
security. Security itu ada di sini ya Pak ya? Ya, di Oke. kesehatan sebagai pembinanya untuk membina sektor kesehatan agar memenuhi standar termasuk menyiapkan awareness, Ya. kapabilitas dan lain sebagainya. Nah, masalah keamanan ini juga kan bukan hanya urusannya teknologi, Betul. tapi juga ada urusannya human gitu ya. Betul. Misalnya ada masuk email, terus kemudian orang main klik aja, itu kan juga bisa masuk. Ya. Sistemnya udah bagus, tapi Orangnya. gara-gara soceng gitu ya, Iya, betul. masalah engineering akhirnya masuklah ke keamanan. Jadi memang perlu kolaborasi. Nah, tentunya di sini banyak hal peran yang bisa dilakukan, bukan hanya dari kami Kemenkes, tapi juga industri. Ya. Termasuk juga kan ada kelompok-kelompok yang bisa membantu ya, seperti White Hacker, Iya, banyak. ataupun ada program bug Komunitas, bounty dan lain sebagainya. Itu coba kita kolaborasikan ya. Bahkan ada juga pendampingan khusus gitu ya. Seperti tahun lalu saya melakukan pendampingan khusus ke beberapa rumah sakit untuk memastikan mulai dibangun Ya. awareness dan sebagainya. Termasuk hal-hal yang sangat mudah sebenarnya bisa dilakukan, tata kelola gitu Iya, ya. itu yang paling Itu juga perlu dilakukan. Gitu ya. Nih kalau tadi ngomongin mindset gitu dan budaya, yang paling susah kan mindset ya Pak. Kalau Betul sekali. teknologi udah siap lah gitu Ya, ya. benar. Mindset sama ini kan transformasi digital bukan cuma soal sistem tapi cara Betul, berpikirnya. betul. Menurut Bapak tantangan nih waktu di Kemenkes nih Pak soal Ya. mindset sama ngebangun culture-nya itu gimana Pak? Ya, memang lumayan cukup berat juga ya. Bukan hanya pada saat urusan security, tapi juga urusannya digitalisasi ini. Iya, iya. Yang tadinya dokter bisa pakai kertas gitu ya, terus kemudian akhirnya harus nginput Iya. gitu ya. Nah itu dia. juga tantangan tersendiri Betul, tuh, iya. di mana peran penting rumah sakit, vaskes khususnya manajerial gitu ya, itu juga sangat membantu. Gitu ya. Karena kan kita nggak cukup tangannya sampai ke sana. Betul. Jadi yang kita lakukan tentunya juga ngebangun kapasitas para direksi, pimpinan gitu ya, para leaders supaya terbentuk digital leader gitu. Iya. Dan satu sisi kan orang-orang IT di rumah sakit, vaskes itu banyak yang baru mindsetnya operasional, Iya. belum ke strategik. Coba lihat di bank ya, Betul. yang sekarang udah masuk ke area dia juga mempengaruhi strategi bisnisnya Iya, betul. dan lain sebagainya ya, termasuk juga urusannya keamanan gitu ya. Nah itu yang kita lakukan untuk merubah mindset para IT leader yang ada di vaskes untuk mulai juga melihat sisi strateginya, Iya. termasuk juga mikirin risk manajemennya juga, Iya. karena ini kan jadi risk kalau nggak dipikirkan dengan baik, Iya. mulai keamanan dan sebagainya. Nah, satu sisi kan orang IT kadang introvert ya, Benar-benar. susah ngomong sama Susah ngomong, iya, manajerialnya iya. gitu ya. Itu juga bagian yang kita improve gitu ya. Jadi bukan hanya urusan teknologi skillnya, tapi juga urusan sosial, komunikasi dan Komunikasinya, sebagainya. iya, sosialnya. Ya, bagian komunikasi, iya. negosiasi dan Oh iya, sebagainya. penting itu. Karena kan kalau kita ngomong kesehatan gitu ya, Iya. biasanya kan dokter gitu Iya. kan, IT itu bukan urusan kita gitu kan Iya. pasti, karena memang mereka fokusnya sudah ada ini sendiri gitu. Nah, membangun digital talent nih Pak, Ya, gimana Pak? Ini kan dari betul. kita ngomongin rumah sakit dulu lah. Rumah sakit itu kan yang pasti ya oke, ada sistem gitu. Tapi kan kebanyakan dokter yang istilahnya dominan di sana ya. Dengan dokter ini dari satu dulu deh, dengan dokter ini harus menggunakan teknologi, itu kan tantangan tersendiri gitu ya. Terus kemudian dari vaskesnya butuh talent juga nih gitu kan, untuk tadi semua standar yang sudah disiapkan Kemenkes harus diimplementasikan. Kan banyak sekali Pak gitu. Ya. Gimana nih Pak? Nah, jadi memang pada waktu kita mengembangkan Satu Sehat gitu ya, kita juga punya tim namanya DTO, Digital Transformation Office, yang kami rekrut dari banyak background. Oke. Ada yang tech-nya ya, tapi ada juga dokter. Oke. Ya, ada juga yang setengah dokter, setengah IT. Ya. Untuk apa? Tadi kan orang-orang tech ini kan nggak paham istilah-istilah kedokteran gitu ya. Bahkan contohnya misalnya stroke gitu ya. Itu nggak ada tuh di bahasa ICD-10, ICD-9-nya ataupun klinisnya.
Saya juga sempat kaget waktu data udah mulai kumpul, saya coba berapa orang yang kena stroke, nggak nemu. Nggak nemu ya Pak? Karena istilahnya bukan stroke, dalam istilah kedokteran ya, ada kardiovaskular apa gitu ya, ada beda beberapa lagi. ICD-10 gitu. Nah ini kan hanya dokter yang tahu. Jadi kita makanya mengajak dokter, termasuk ada perkumpulan profesinya gitu ya, untuk misalnya merumuskan kodifikasi obat gitu ya. Kayak obat-obatan kan ada apoteker, makanya kita pada saat menyusun juga digandeng gitu, supaya lebih cepat. Terus kemudian pada saat ngomongin laboratorium kita ajak juga ahli laboratoriumnya. Terus pada saat kita menyusun standar gitu ya untuk imunisasi dan lain sebagainya, kita ajak juga ahlinya gitu ya, untuk pertama memastikan bahwa ini standar ini bisa mempercepat gitu ya. Kedua ya memastikan juga secara yang kita susun sesuai gitu ya. Nah sisi lain komunikasi juga dengan dokter itu akan lebih mudah kalau memang sesama dokter. Jadi kan karena kita ada orang yang dokter tapi punya kemampuan itulah yang biasanya ngobrol dengan dokter gitu ya. Kalau orang yang ngobrol dengan dokter kadang suka nggak nyambung gitu ya. Makanya ada tekniknya. Gitu ya. Itu beberapa hal. Jadi memastikan tim kita ini cukup lengkap dari sisi background yang tadi, nggak hanya urusannya teknologi tapi juga yang lain. Oh jadi benar-benar dari meramu ya istilahnya ya Pak ya. Betul. Karena kan ini ya tadi ini kesehatan gitu ya. Istilahnya core-nya itu bukan IT gitu. Jadi mau nggak mau harus berbagai elemen. Betul. Waduh Pak, ini kalau kita ngomongin kepemimpinan nih Pak, dari COVID lah ya, dari berarti 2020 ya Pak? 2021. 2021 sampai sekarang. Ini banyak sekali pencapaiannya pasti di Kemenkes. Terus terang saya termasuk yang kagum sih, karena saya tuh suka baca jurnal-jurnal kesehatan ya, dan saya ngelihat wah Indonesia kok keren sekali, apalagi khususnya COVID. Pada waktu COVID itu saya lumayan bangga sih ya, bagaimana kita menangani COVID, gimana kita punya data untuk semuanya gitu, untuk bikin keputusan. Kalau boleh refleksi Pak, pelajaran paling berharga selama memimpin transformasi di Kemenkes apa Pak? Ya, sebenarnya transformasi itu kan ada 3 hal ya, mulai dari sisi teknologinya, terus kemudian bisnis proses, termasuk juga tentunya people-nya. Tentunya memang yang paling agak berat dari sisi people nih, people di eksternal maupun internal. Ya, apalagi kan karakteristiknya sebuah kementerian, sebuah organisasi pemerintahan gitu ya. Talent ini kan juga jadi poin penting, apalagi talent teknologi gitu ya. Makanya yang kami lakukan itu adalah mendisrupsi. Jadi kita ajak anak-anak muda gitu ya, yang udah teknologi capability-nya bagus gitu ya, untuk mendisrupsi, termasuk juga memastikan teman-teman yang ada di internal ini bisa lebih cepat berkembang. Karena kalau kita menunggu perekrutan, itu lama lagi terus kemudian menunggu dilatih, COVID-nya udah keburu luas gitu ya. Makanya paling cepat kan kita ajak gitu ya, untuk mendisrupsi cara kerja, mulai namanya design sprint dan lain sebagainya gitu ya. Itu juga kita lakukan untuk mereka berubah cara kerja dengan mirip swasta. Nah, jadi memang people ini cukup berat ya. Nah, kemudian yang berikutnya lagi ya pastilah digital leader itu penting banget ya, perannya Pak Menteri melihat lebih jauh ke depan gitu ya. Itu juga penting. Nah, satu lagi tentunya teamwork juga ya. Termasuk bagaimana kami menggandeng daerah-daerah gitu ya, karena kan ini pemerintah ada di pusat, sementara di daerah ini otonomi gitu ya, bagaimana komunikasi dengan daerah, memastikan bahwa ini penting gitu ya, itu juga hal yang baik. Termasuk ya tadi satu lagi adalah bagaimana menggandeng ekosistem yang ada, sehingga kita jadi banyak army kan untuk ngebantuin ini. Nah, banyak juga saya lihat kegagalan negara-negara lain gitu ya, walaupun blueprint-nya bagus, tapi itu tadi masih ego sektor, terus kemudian tidak dibangun standar yang bagus gitu ya, itu juga masih menjadi kendala gitu. Ya, jadi pemimpin digital itu bukan cuma bicara teknologi ya Pak ya, tapi tadi people gitu ya, terus mengajak semua untuk berkolaborasi gitu ya, untuk satu visi, dan
itu memang kayaknya keren sih kalau di sini untuk hal itu, Pak. Pak, AI nih Pak, nih banyak yang nanya soal AI nih. AI di dunia kesehatan, kan lagi hot banget nih AI. Menurut Bapak peluang besar apa? Tadi Bapak udah cerita sedikit nih bagaimana AI juga membantu satu sehat. Cuman kan ada tantangannya Pak, pasti kan ada resikonya juga. Yang paling satu yang saya melihat itu adalah halusinasi masih ada. Betul. Gitu ya. Terus kedua tadi butuh verifikasi tetap gitu. Ini bagaimana Pak kalau di Kemenkes ini AI pastinya sudah inisiatifnya sudah dijalankan ya. Betul. Cuma di dunia kesehatan itu seperti apa Pak kalau boleh? Ya, nah ini kan bahan bakarnya data kan. Ya. Nah kita udah cukup beruntung karena datanya banyak, sudah ada gitu ya. Tinggal bagaimana data ini digunakan untuk melatih AI-nya agar tadi nggak halu. Nah, untuk menuju ke sana, ya tahun ini kita sudah membentuk pokja khusus mengenai AI yang di dalamnya ada anggota-anggota dari berbagai macam background lagi sekali lagi. Ada dari akademisi, teknologi, termasuk juga dokter, gitu ya, untuk memastikan program-program tadi bisa jalan. Nah, ada 3 agenda. Satu adalah menyusun regulasi AI di kesehatan, karena tadi seperti saya sebut ya, AI ini kan sangat kesehatan sangat high regulated. Gitu ya. Makanya memastikan prinsip-prinsip apa yang harus dilakukan. Nah, kedua melakukan semacam kompetisi. Kita baru saja selesai semifinal kompetisi Global AI Hackathon pertama yang mengundang seluruh negara. Jadi ada 278 peserta itu ya, tim yang kurang lebih ada 10 dari negara lain gitu ya, dan sisanya dari Indonesia, dan kemarin baru terpilih 5 pemenang gitu ya, pemenang atau top 10 lah, top 5 top 5 untuk nanti dipilih saat urutannya gitu ya. Nah itu yang ketiga adalah membangun use case. Use case apa nih yang cocok untuk kita mulai menerapkan AI tadi. Pak Menteri memprioritaskan 3 hal. Satu yang berbasis image, seperti screening untuk TB, terus kemudian brain dan lain sebagainya berbasis image. Terus yang kedua genomic. Genomic. Ya, kita ada inisiatif lain yaitu genomic gitu, untuk membuat treatment ini yang lebih personal, ya, ataupun lebih precise lah. Nah, yang terakhir adalah LLM ya. LLM-nya ya dibangun. Model. Nah, itu yang kita lakukan saat ini, dan dilakukan langsung ke rumah sakit gitu ya, agar datanya di-train di situ, kemudian dokternya juga terlibat untuk memvalidasi. Nah, ini juga dalam rangka untuk mempercepat adopsi. Ya. Jadi kalau dilakukan di rumah sakit, kemudian dilakukan bersama dengan dokter gitu ya, spesialis, kan dia langsung ngerasakan, ternyata ini lebih bagus dari saya gitu kan. Jadi bisa terbentuk ininya ekosistemnya. Jadi pilotnya langsung gitu ya Pak? Betul. Iya benar sih, itu bisa langsung dipraktekkan, terus tahu mana yang salah, mana yang bisa diadopsi. Iya. Oke. Saya menunggu nih Pak, startup itu nanti jadi kayak gimana. Visi nih Pak, kita ngomongin. Kalau Bapak bayangin nih Pak, dengan tadinya ada teknologi AI, terus data kita semakin istilahnya rapih lah ya, tata kelolanya. Terus kemudian vaskes atau masyarakat kita juga makin pintar gitu ya, makin disiplin dalam pengelolaan datanya juga gitu ya. Kalau kira-kira visi 5-10 tahun seperti apa Pak? Ya, ini nyambung sih apa yang kita lakukan. Kan kita, tadi saya sebut udah ada blueprint sampai dengan 2024 ya. Saat ini lagi kita finalizing untuk sampai dengan 2029. 2029, Ya, jadi setelah kita melakukan beberapa langkah tadi ya, mengintegrasikan, mengumpulkan data, menstandarisasi. Nah, yang berikutnya lagi adalah bagaimana mengutilisasi data tadi. Jadi agenda berikutnya lagi adalah mengutilisasi nih datanya untuk riset, untuk AI, atau untuk kepentingan decision support system gitu ya. Sehingga si data tadi gitu ya, ataupun hasil dari sistem tadi bisa untuk mengimprove gitu ya. Saat ini kan kita udah bisa mendapatkan informasi ataupun data berapa jumlah orang yang kena DB, berapa jumlah orang yang diabetes dan sebagainya, tapi kan belum bisa menjawab berapa orang yang sembuh.
Oh, oke. Ya, kalau diobati dengan model ini. Iya, iya, iya. Nah, itu yang ingin kita capai ke depannya. Buat apa? Dengan adanya itu, jadi kita bisa meningkatkan kan cara pengobatan kita, kita menstandarisasi ya. Makanya ada beberapa hal yang kita lakukan, merubah sistem rujukan ya. Yang tadinya bertingkat menjadi berbasis kompetensi. Iya, iya, iya. Nah, berbasis kompetensi kan artinya butuh data yang standar dan informasi yang cukup besar. Iya. Nah, yang berikutnya lagi adalah membangun juga ekosistem yang lebih luas lagi. Artinya bahwa penyakit ini kan bukan hanya dari kesehatan sendiri, tapi dari lingkungan, dari sektor yang lainnya, sanitasi, binatang, tanaman, dan lain sebagainya. Nah, kita ingin membentuk yang namanya One Health. One Health itu kan satu sehat. Iya. Ya, jadi ada konsep One Health. Datanya itu bisa kita dapatkan dari berbagai macam gitu ya. Karena untuk beresin contoh misalnya TB, stunting, kalau wilayahnya nggak diberesin, Iya, betul. penyakitnya juga nggak akan hilang gitu Iya, ya, iya, termasuk udara gitu ya dan sebagainya. Nah, jadi itu target kita ke depannya. Ke depannya. Kalau kita bisa, wah itu kalau sampai bisa melakukan itu Pak, itu betul-betul bisa menghemat juga anggaran Betul pemerintah sekali. Pak. Betul. Untuk kesehatan. Ya, termasuk Iya kan ngebangun sistem klaim dengan Iya, BPJS. Nih. Kita itu lagi kerjasama juga dengan BPJS ya, didorong oleh KPK ini, untuk mendigitalisasi klaim iya. verifikasi supaya fraud deteksinya terjadi. Iya, Ya. betul. Termasuk juga dengan asuransi swasta juga sama, kita membuat sistem digital agar data satu sehatnya nanti bisa digunakan oleh insuransi swasta ya. Iya, Karena kan akan ada cost of benefit sharing Iya, ya. pasti. Nah, itu juga bagian agenda kita berikutnya. Iya, iya, iya. Jadi drive-nya itu dari data tersebut ya Pak ya, Betul. bisa solve tadi banyak Sekali hal-hal yang bisa Iya, kita iya, beresin. betul, betul. Dan semoga dengan adanya data tersebut kan kita jadi bisa tahu Pak, oh orang Indonesia itu kecenderungan sakitnya di mana gitu. Iya. Jadi ada preventifnya gitu Betul, kan. betul. Ya, termasuk ya ujung-ujungnya kan merubah behavior, ya, Nah itu mengajak kita bisa lebih sehat. Iya. Termasuk kan sekarang ada cek kesehatan gratis. gratis. Nah itu cek kesehatan gratis juga bagus juga tuh Pak. Iya. Ya kan dari data tersebut kita bisa lihat nih ya mungkin sekarang belum ya, nanti 5 tahun atau 10 tahun itu bisa tahu oh di area ini yang lebih banyak kecenderungan sakit ini gitu ya. Ya sekarang sudah tahu kan, karena Udah tahu udah ya? 42 juta yang Oh, udah udah melakukan cek 42 kesehatan juta? gratis. Oke. Jadi bukan hanya data orang sakit, tapi juga data orang sehat kan kita Oh, capture iya, ya. iya, iya, Jadi iya. bisa kita kombinasikan Kombinasi, ya, iya, iya. yang ternyata yang menyatakan sehat nggak sehat juga gitu ya. Oke. Ada informasi di mana ya lumayan cukup ini juga ya, kan mengagetkan, banyak juga yang punya penyakit masalah dengan gigi, diabetes, hipertensi Iya, itu iya, yang iya. kita sendiri mengabaikan. Mengabaikan betul. Ya saya baca berita juga tuh, Betul. Pak Presiden bilang kita butuh banyak dokter gigi gitu kan. Saya bilang wah ini datanya sepertinya Udah. banyak yang sakit gigi. Oke Pak, penutup nih Pak, kalau boleh ada, ini kita kan ngomongin anak muda Pak. Anak muda kan kita ingin sekali mereka juga bisa berkontribusi lah, yang pasti di dunia kesehatan, mau itu digital, non digital gitu. Pasti kan banyak yang melihat, wah saya pengen nih seperti Pak Setiaji gitu ya. Apa Pak yang nomor satu untuk generasi muda gitu ya? Apa sih yang harus mereka lakukan sehingga dia bisa juga kok memimpin gitu kan, apapun itu bentuknya. Terus sama yang kedua saya ingin juga gimana Bapak ingin bilang ke masyarakat dengan adanya Satu Sehat ini gitu. Ya. Ya jadi ingat dulu nih masih muda nih. Iya, ingat dulu Pak, dulu masih muda gimana? Biasanya kan waktu baru selesai kuliah gitu ya, baru masuk kerja, kan yang kita lihat kita nanti mau jadi apa sih gitu. Betul, ya. iya. Istilahnya membangun karir path ya. Ya karir path ada yang memang sudah terbentuk gitu ya, sehingga nanti kita tahu posisinya ke sini, tapi ada juga yang memang karir path-nya belum terbentuk gitu. Nah, saya mungkin pada tipe orang yang akhirnya membentuk karir path sendiri, ya. Walaupun akhirnya harus pindah-pindah. Tapi memang kita jangan harus bisa keluar dari zona nyaman lah. Banyak orang yang merasa udah di zona nyaman, takut
untuk keluar dari situ Iya. gitu ya. Padahal di tempat lain dia bisa mengeluarkan inovasi yang lebih besar gitu ya. Ya walaupun memang kita tahu nggak semua kesempatan bisa diwujudkan dengan itu gitu ya. Nah, kemudian yang berikutnya lagi, sekarang harusnya udah lebih gampang ya, ada AI gitu ya. betul, Kita teknologi. bisa nanya, kalau dulu kan agak susah saya Betul, mau betul, Pak. belajar hal-hal yang baru. Sekarang Iya, bisa iya. tinggal browsing, misal tanya AI, divalidasi, itu harusnya bisa lebih ngeboost apa yang ingin kita buat gitu ya. Dan kemudian berikutnya lagi tentunya harus bangun network lah. Karena rezeki itu datang dari network gitu ya. Betul, ya. Silaturahmi makanya lebih banyak kita cari komunikasi, diskusi, open discussion dan sebagainya. Di media sosial kan bisa ya kita membangun itu. Jadi saya rasa itu sih yang dilakukan oleh anak-anak muda untuk membangun visi leadership-nya ya. Ya. Harus bisa berkomunikasi, ngebangun network, termasuk buat potensialnya, mengembangkan potensinya lebih besar lagi dari yang lingkungan kita gitu. Jangan berpuas diri dengan yang ada sekarang, tapi ternyata kita punya kemampuan yang lain untuk lebih challenge ya. Jalan begitu. Nah, terkait dengan satu sehat ya untuk masyarakat secara umum, pertama tentunya jangan takut untuk melakukan cek kesehatan ya, karena masih banyak nih masyarakat yang saya nggak mau cek takut ketahuan gitu ya. Padahal dengan adanya kita tahu potret kita gitu, jadi kita bisa langsung melakukan koreksi daripada nanti sudah tahunya di stadium berat gitu ya. Karena menurut data, contoh misalnya case seperti kanker breast gitu ya. Kalau stadium 1, 90% tuh kita masih bisa survival. Iya. Tapi kalau udah 4 udah 10% lah survivalnya gitu ya. Nah, jadi sejak dini harusnya bisa dilakukan. Nah, yang berikutnya lagi ya mulai melakukan aktivitas rutin. Kita kan biasanya mager nih. Betul. Ya, malas gerak. Makanya Pak Menteri kan contoh yang bagus tuh. Iya. Beliau bisa udah umur 60 tahun, bahkan kemarin bisa finish di maraton gitu ya. Maraton itu waduh. Itu kan contoh yang baik gitu ya. Jadi kita harus bisa melakukan hal tersebut. Nah, yang berikutnya lagi, jangan lupa install Satu Sehat ya. Di dalam Satu Sehat itu ada banyak sekali informasi mengenai kesehatan dan lain sebagainya. Kita akan meluncurkan versi baru di Hari Kesehatan Nasional, Satu Sehat yang lebih personal, sehingga kita bisa tahu, oh hari ini saya kurang sehat, oh hari ini saya sehat, harus ngapain, dan janji temu dan lain sebagainya gitu ya. Ada di sana. Ada di sana semua. Wah, Pak, saya yakin nih cerita Bapak bakal menginspirasi banyak orang. Amin. Ya, buat jadi pemimpin perubahan. Bukan cuma di soal digital aja ya, Pak, tapi di bidang masing-masing. Betul. Gitu. Sekali lagi terima kasih Pak Setiaji Sama-sama. untuk Terima waktunya. Semoga apa yang kita diskusikan sekarang bisa membawa banyak manfaat untuk yang mendengarkan dan melihat. Dan buat teman-teman yang menonton, jangan lupa nonton di episode berikutnya.